Halo semua, jumpa di sesi kelima. Jika pada sesi ke-1 sampai ke-4 Anda hanya menemukan fungsi yang hanya bergantung pada satu variabel saja, maka pada sesi ini saya akan memperkenalkan fungsi multivariabel. Apa itu fungsi multivariabel? Fungsi multivariabel adalah fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Mengapa kita perlu mempelajari fungsi yang multivariabel? Karena pada dasarnya, pada kehidupan nyata, banyak sekali fungsi-fungsi yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, kalau saya misalkan F adalah suatu fungsi yang menyatakan besarnya pencapaian IP Anda tiap semester. Jelas bahwa besarnya IP Anda itu bergantung pada banyak faktor. Misalnya, tergantung pada jenis mata kuliah di semester tersebut, apakah kuliahnya lagi susah-susah, atau kebetulan sedang mudah-mudah, atau misalnya bergantung juga pada keadaan Anda di semester itu, apakah Anda sedang ada masalah atau tidak, sedang sakit atau sehat, sedang malas atau rajin, dan sebagainya. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai IP Anda tiap semester. Jadi saya bisa bilang bahwa besarnya IP adalah fungsi yang bergantung pada banyak variabel. Jadi IP adalah fungsi multivariabel. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa itu fungsi multivariabel? Kita perhatikan slide berikut ini. Jadi fungsi dua variabel adalah fungsi yang memetakan semua bilangan atau semua domain yang domainnya itu berasal dari himpunan X dan Y. Dipetakan ke dalam suatu nilai yang saya beri nama sebagai range, ya. Nah, kemudian sama seperti di fungsi satu peubah, maka di fungsi dua peubah atau lebih, saya juga bisa menganalisis kira-kira domain seperti apa yang membuat fungsi tersebut menjadi terdefinisi. Sebagai contoh di example yang pertama adalah saya punya fungsi yang merupakan gabungan antara pecahan dan len. Saya punya fungsi G yaitu len dari X plus Y plus 1 dibagi dengan Y min X. Pertama, Anda ketahui bahwa len itu tidak boleh negatif. Anda tidak punya tuh definisi len min 1 atau len min 1000, maka otomatis len harus selalu positif. Itu artinya X plus Y plus 1 harus lebih besar dari 0. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, fungsi ini mengandung pecahan. Jika pecahan, maka penyebut tidak boleh 0. Karena jika penyebutnya adalah 0, fungsinya menjadi tidak terdefinisi. Penyebutnya adalah Y min X. Berarti Y min X ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti Y tidak sama dengan X. Lalu, gabungkanlah kedua kriteria domain tersebut. Jadi saya menggabungkan kriteria X plus Y lebih besar dari min 1 dan Y tidak sama dengan X. Maka saya bisa mempunyai domain seperti pada gambar. Garis putus-putus menyatakan garis Y sama dengan X. Kenapa putus-putus? Kalau putus-putus maka maknanya Y-nya tidak sama dengan X. Lalu mengapa yang diarsir berwarna biru adalah daerah yang sebelah kanan atas? Karena yang memenuhi daerah X plus Y lebih besar dari min 1 adalah yang kanan atas. Itu untuk domain dari fungsi dua peubah. Bagaimana cara menggambarkan fungsi dua peubah? Ini tidak mudah. Kita seringkali bahkan hampir tidak bisa menggambarkan fungsi dua peubah dengan kemampuan tangan. Kita harus menggunakan bantuan komputer. Tapi paling tidak kita bisa membayangkan bahwa fungsi dua peubah ini jadinya nanti adalah suatu permukaan. Jadi kalau Anda hanya punya fungsi satu peubah, fx saja, maka yang Anda punya adalah hanya koordinat xy, dua dimensi. Yang Anda punya adalah garis atau kurva. Sedangkan pada fungsi dua peubah, yang kita punya adalah grafik tiga dimensi. Di sana ada sumbu x, y, dan z. Lalu permukaan yang terjadi adalah seperti yang berwarna biru. Jadi sudah bukan lagi berupa grafik kurva atau garis, melainkan berupa suatu permukaan. Kemudian kita juga mengenal istilah level curves. Mungkin Anda pernah melihat peta yang berwarna hijau, kuning, coklat yang menyatakan ketinggian ya. Jadi misalnya kalau gunung-gunung tinggi misalnya diberi warnanya hijau tua, lalu semakin dataran rendah semakin diberi warna kuning dan akhirnya ke coklat. Itu sebenarnya adalah salah satu contoh aplikasi dari fungsi multivariabel, yaitu level curves. Level curves ini apa sih sebenarnya? Jadi ketika saya punya fungsi dua peubah, saya buat fungsinya menjadi suatu konstanta. Konstantanya saya ganti-ganti seperti yang ada di contour map yang ada di slide. Saya punya fungsi fx, y, lalu fx, y ini saya bikin sama dengan suatu konstanta, katakanlah k. Nah, k ini saya ganti-ganti.
Misalnya K saya ganti dengan 0. Saya punya bentuk, jadi yang sebelah kiri adalah gambar gunung tinggi, ya. Kemudian gunung ini saya proyeksikan ke dalam 2 dimensi XY. Ketika saya punya F-nya sama dengan 0, maka saya punya dataran rendah. Jadi hasil-hasil akhir dari proyeksinya adalah berada di grafik yang sebelah kanan. Itu adalah grafik kontur yang selama ini kita lihat di peta ketinggian. Oke, ini adalah contoh lain cara untuk menggambarkan sketsa kurva, cara untuk menggambarkan dari contour map. Saya punya F-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, maka contour mapnya adalah ketika saya bikin F-nya sama dengan 0, saya punya titik. Ketika saya punya konstantanya adalah 4, maka yang saya punya adalah lingkaran berjari-jari 2 dengan pusat di 0. Ketika saya punya K sama dengan 9, saya punya lingkaran berjari-jari 3 dengan pusat di 0, dan seterusnya. Yang kanan adalah gambar grafik fungsinya, permukaan fungsinya, yang sebelah kiri adalah contour mapnya, ya, seperti itu. Maka hal ini juga berlaku untuk fungsi 3 peubah dan seterusnya. Hanya saja, jika kita bisa menggambarkan grafik di fungsi 2 peubah, yaitu menjadi dimensi 3, maka ketika saya punya fungsi 3 peubah, sebenarnya yang bisa saya gambarkan adalah fungsi di dimensi 4. Mungkin kalau kita Google, kita browsing, mungkin sudah ada yang menciptakan dimensi 4 seperti apa. Nah, bagaimana dengan fungsi yang dengan berpengaruh pada 5 peubah atau 10 peubah? Nah, kita sudah tidak bisa menggambarkan lagi. Jadi maksimumnya untuk di kelas kita hanya bisa menggambarkan sampai dimensi 3, yaitu fungsi 2 peubah. Tapi logiknya itu boleh kita pakai untuk fungsi 3 peubah dan seterusnya. Nah, properti yang akan dikenalkan dalam fungsi 2 variabel atau lebih adalah turunan. Ada yang berbeda dengan turunan di sesi-sesi sebelumnya, yaitu turunan yang kita punya sekarang adalah turunan parsial. Parsial secara bahasa artinya adalah sebagian. Jadi ketika kita bicara turunan parsial, maka boleh saya artikan sebagai turunan sebagian hanya terhadap variabel tertentu saja, ya. Seperti yang ada di slide, saya punya 2 buah turunan parsial. Jika saya punya Z adalah suatu fungsi F yang hanya bergantung pada variabel X dan Y, maka saya memiliki 2 buah turunan parsial, yaitu pertama adalah do F do X, turunan parsial F terhadap X, dan do F do Y, turunan parsial F terhadap Y. Hati-hati, ada yang berbeda notasinya. Jika di turunan satu peubah Anda punya notasi aksen dan D, jadi df dx, maka di 2 peubah atau 3 peubah saya tidak memiliki notasi aksen. Ya, kenapa? Karena variabelnya banyak. Jadi ketika Anda menuliskan aksen, saya nggak tahu Anda menurunkan terhadap variabel yang mana. Maka yang kita punya adalah notasi do, ya. Do F do X, turunan parsial terhadap X. Do F do Y, turunan parsial terhadap Y. Ketika saya punya do F do X, maka anggaplah Y-nya sebagai konstan, lalu turunkan terhadap X. Ketika saya punya do F do Y, turunkan terhadap Y. X-nya dianggap konstan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat di contoh yang ketiga. Saya punya fxy adalah X dikali cos xy kuadrat. Fx, F subscript X, itu adalah turunan parsial fungsi terhadap X. Lihat di sana ada tulisan berwarna biru. Yang biru adalah yang Y. Y dianggap konstan, maka yang Anda turunkan cuman yang X. Jadi ketika menurunkan X dikali cos xy kuadrat, pakailah aturan perkalian di fungsi satu peubah, tapi Y-nya dianggap konstan. Jadi Y-nya tetap ikut terus, ya, sehingga Anda peroleh hasil yang terakhir. Oke. Sedangkan turunan parsial terhadap Y, yang X dianggap konstan. Jadi yang biru-biru, X-nya yang berwarna biru, itu dianggap sebagai konstan. Sama, karena di sini juga ada X cos xy kuadrat merupakan suatu fungsi perkalian, Anda boleh pakai aturan perkalian di turunan, ya. Perhatikan untuk yang baris pertama di suku yang paling terakhir, Anda menemukan do Y dari X. Turunan dari X terhadap Y adalah 0, sehingga turunan pertama secara parsial terhadap Y adalah min 2x kuadrat Y sin xy kuadrat. Dari contoh ini Anda bisa melihat bahwa fungsi 2 peubah, turunan pertamanya ada 2, yaitu turunan pertama terhadap X dan turunan terhadap Y, ya. Turunan parsial juga berlaku untuk fungsi 3 variabel atau lebih, ya. Misalkan saya punya fungsi F yang bergantung pada variabel X, Y, dan Z, maka yang dimaksud dengan turunan parsial F terhadap X adalah Y dan Z-nya dianggap konstan.
Kalau saya bicara turunan parsial f terhadap z, berarti x dan y-nya dianggap konstan. Sama seperti turunan pada fungsi satu peubah, maka di fungsi multivariabel saya juga punya turunan tingkat tinggi, yaitu turunan kedua dan seterusnya. Bisa dilihat di slide ini adalah skema turunan untuk orde tinggi. Ya, saya punya turunan kedua. Turunan kedua, kalau tadi saya punya fungsi satu peubah, turunan kedua hanya satu, maka ketika saya punya fungsinya dua peubah f, x, y, turunan keduanya jadi ada 3. Apa saja? Turunan parsial terhadap x 2 kali, turunan parsial terhadap y 2 kali, dan turunan parsial terhadap x dan y. Do f, do kuadrat f, do y, do x itu sama dengan do kuadrat f, do x, do y. Apa itu turunan parsial kedua? Kalau saya bicara turunan parsial kedua dari f terhadap x 2 kali, berarti turunan parsial terhadap x 1 kali, turunkan lagi, sekali lagi menjadi turunan kedua. Dan hal ini berlaku untuk turunan ketiga, turunan keempat, dan selanjutnya. Nah, sekian mengenai pengenalan fungsi multivariabel. Properti yang lain seperti limit dan integral itu akan diajarkan lebih lanjut di mata kuliah lain yang mungkin tidak semua jurusan akan memperoleh mata kuliah ini. Oke, untuk yang multivariabel, sekian dan terima kasih.